Jalan Yungas Utara di Bolivia adalah salah satu jalan terindah sekaligus paling berbahaya di dunia. Coba bayangkan, kamu bersepeda di sepanjang jalan setapak di atas tebing curam pada ketinggian mencengangkan sambil memandangi rimba subur Bolivia dan pegunungan berkabut di kejauhan. Indah sekali kan? Tapi begitu menyadari, kamu sedang bersepeda di jalan selebar 3 meter yang sebagiannya bahkan tidak diaspal, mungkin kamu akan merinding. Dan itu terbukti. Setiap tahun, lebih dari 200 orang menemui ajalnya karena terjatuh dalam pendakian gunung yang sulit ini dan tak adanya pagar pengaman sama sekali tidak membantu. Nah, jika kamu suka berjalan, pertimbangkan untuk mengunjungi Jembatan Husaini di Pakistan. Secara resmi, ini adalah jembatan gantung paling berbahaya di dunia dan ini bukan satu-satunya di negara itu. Ini adalah lintasan panjang dan menegangkan di atas Danau Borit dengan banyak papan jembatan yang hilang dan seluruh konstruksinya berderit tak menyenangkan saat ditiup angin. Tapi tempat itu tetap menjadi daya tarik wisata utama meski jembatan tua dan rusak di dekatnya hanya memperkuat kesan bahwa pada akhirnya kamu pasti akan jatuh. Ya, paling tidak kamu masih bisa bersyukur bahwa danau yang di bawah jembatan tadi bukan Danau Natron di Tanzania. Jika kamu jatuh ke dalam air, masih ada peluang untuk selamat. Tapi jika kamu jatuh ke dalam air Danau Natron, peluangnya tak akan begitu besar. Tingkat pH air danau bisa melelehkan kulit, yakni 10,5, air itu lebih mirip sup alkali. Tak heran, tempat ini begitu tenang, hampir tidak ada yang ingin tinggal di sini. Namun, kawanan burung flamingo datang ke Danau Natron untuk berkembang biak setiap beberapa musim sekali dan selama masa itu, Danau Natron berubah menjadi surga berwarna putih merah muda. Indah juga! Tapi tidak demikian dengan depresi Danakil di Ethiopia. Meski bentang alamnya indah luar biasa, lokasi ini merupakan tempat paling sepi di bumi. Gundukan berwarna kuning, oranye, dan hijau yang tersusun oleh garam, belerang, dan besi menciptakan pemandangan yang tak ada duanya. Namun, kombinasi suhu dan mineral beracunnya menjadikan tempat ini sama sekali tidak bisa dihuni. Para peneliti yang datang ke sini belum pernah menemukan kehidupan bahkan dalam ukuran mikroskopis. Sungguh, seperti planet lain, indah dan terpencil. Di sisi lain, ada sebuah pulau yang penuh kehidupan, tapi pasti kamu tak ingin berada di sana. Namanya Pulau Ular, dan namanya persis menggambarkan keadaannya, pulau itu penuh dengan ular. Faktanya, saking banyaknya ular, terutama jenis berbisa, Brazil melarang akses menuju pulau itu bagi semua pengunjung. Tapi, meski tidak ditutup, takkan banyak orang yang cukup berani mengunjungi tempat di mana satu langkah di pantainya saja bisa membawa satu gigitan berbisa. Aku yakin, Fly Geyser di tengah gurun Nevada sebagiannya dibuat karena manusia iri dengan hal itu. Tempat ini hanya berupa gurun sampai pada tahun 1906, orang datang ke sini untuk mengebor sumur. Tapi mereka segera menyadari kesalahan, ada air mendidih yang keluar dan tidak bisa diminum. 50 tahun kemudian, ada upaya lain, tapi hal yang sama terjadi lagi. Kita susah mengambil pelajaran ya kan? Air panas tidak pernah berhenti keluar dari bawah tanah, dan kini kita punya sejumlah besar geyser dengan warna merah, oranye, dan kuning. Mari beristirahat saja dari yang bisa menggigit, membakar, atau menghancurkanmu. Kita kini berjalan-jalan di sebuah hutan yang tenang. Kita berada di Jepang dan ini adalah hutan bambu Sagano, sebuah taman alam menakjubkan, tempat kamu akan terdiam dan melihatnya saja. Dan juga mendengar karena bunyi angin di antara pohon-pohon bambu adalah pemandangan bunyi pertama yang diakui secara resmi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tempat seperti itu ditemukan hanya setengah jam berkendara dari Kyoto, salah satu kota tersibuk di negara itu. Nah, sekarang ambil napas dalam-dalam, kamu akan membutuhkannya, kita akan menyelam. Inilah Great Blue Hole, namanya sesuai dengan keadaannya, ini adalah salah satu tempat terindah di planet kita. Berlokasi di lepas pantai pesisir Belize, dolina raksasa ini adalah daya tarik wisata dan sangat populer di kalangan penyelam. Tempat ini sebenarnya adalah gua, dan kata orang, semakin dalam kamu menyelam, semakin aneh dan indah pemandangannya.
Tapi waspadalah, karena tempat ini juga populer di kalangan hiu. Baik hiu banteng maupun hiu martil juga pernah terlihat di sini lebih dari 1 kali. Petualanganmu semakin ekstrem, kamu menuju Antartika. Di sana, kamu akan menemukan paparan es laut Ross. Paparan es ini kira-kira seukuran Spanyol dan lautan di bawahnya berisi air sebanyak Laut Utara. Para ilmuwan pernah mengebor sampai ke ujung bongkahan es yang sangat besar ini. Bayangkan keheranan mereka ketika menemukan kehidupan dalam kondisi ekstrem di sana. Para peneliti menemukan banyak spesies misterius yang tidak diketahui sebelumnya. Yang paling menakutkan adalah ikan yang berenang terbalik dan anemon laut terbalik yang bergelantungan di perairan sangat dingin ini. Semoga tempat-tempat aneh dengan reputasi buruk tidak membuatmu takut. Sayang sekali, karena kamu akan mengunjungi segitiga Bermuda. Ini adalah daerah antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico, tempat pesawat dan kapal seolah-olah lenyap begitu saja. Tempat ini pertama kali menarik banyak perhatian pada tahun 1945. Saat itulah, 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat menghilang saat latihan. Sebelum kontak radio hilang, kapten penerbangan berkata, "Kami memasuki perairan putih, sepertinya ada yang tidak beres." Setelah itu, pesawat dengan 14 orang di dalamnya menghilang. Lebih menakutkannya lagi, pesawat penyelamat berisi 13 orang juga tidak pernah kembali. Beberapa orang percaya bahwa kota mitos Atlantis berada di dasar segitiga itu. Mereka berkata, penduduknya menggunakan teknologi luar angkasa untuk menenggelamkan kapal dan menjatuhkan pesawat. Yang lain menyalahkan fenomena alam yang langka dan belum dijelajahi, misalnya anomali magnetis atau kantong besar gas metana yang mudah terbakar. Itu lagi. Lantas, jika petir menyambar gelembung metana raksasa di dekat kapal atau pesawat, ini mungkin membuatnya tenggelam tanpa jejak, kecuali baunya. Tapi metana ada di mana-mana di seluruh dunia dan tidak pernah berperilaku seperti ini. Beberapa ahli tidak yakin ada misteri yang perlu dijelaskan. Daerah ini menjadi jalur sibuk, tidak heran jika banyak kapal dan pesawat tenggelam di sana. Siapkan pakaian hangat, kamu menuju utara lagi. Tujuanmu adalah Cape Desolation di Greenland, tempat yang bagus. Pada 2012, peneliti Kanada mengambil sampel air di daerah itu, dan peralatan mereka kembali ke permukaan dengan potongan karang yang menempel. Begitulah akhirnya terumbu karang air dingin ditemukan. Karang berwarna merah muda yang unik ini dapat dengan mudah hidup dalam arus kuat dan tanpa sinar matahari di kedalaman 914 meter di bawah permukaan. Tempat unik lainnya yang tidak boleh kamu lewatkan berada di antara Greenland dan Siberia. Geckel Ridge adalah bagian terdalam dan paling terpencil dari sistem pematang tengah samudera global. Di beberapa tempat, kedalamannya mencapai lebih dari 5 km. Wajar jika sudut tergelap dunia bawah laut ini belum dijelajahi. Reaksi kimia menakjubkan yang terjadi di bagian bawah punggung laut ini menghasilkan cairan panas yang kaya mineral. Cairan itu mengalir deras dari ventilasi dasar laut. Karena terisolasi dari bagian lain lautan, ventilasi ini menjadi tempat populer bagi makhluk aneh yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Perhentian berikutnya adalah lepas pantai Kuba. Lajur melingkar, jalan beraspal, dan struktur batu simetris seperti itulah kota bawah laut Kuba. Apa yang terjadi di sana? Kenapa sebuah kota besar ditinggalkan pada kedalaman lebih dari 610 meter? Banyak orang percaya itu adalah reruntuhan peradaban yang sudah lama terlupakan. Tapi para ilmuwan tidak yakin. Mereka mengatakan kota yang hilang hanyalah fenomena alam yang muncul sekitar 5 juta tahun lalu. Struktur piringan dan donat sering muncul di sekitar dasar laut, tempat gas alam bocor. Gas lagi, gas lagi. Saat kamu mengunjungi Laut Sargasso di tengah Samudra Atlantik Utara, kamu tidak akan menemukan pantainya. Sebaliknya, ia dikelilingi arus laut yang kuat. Ini adalah arus yang juga mengubah laut menjadi rumah raksasa bagi rumput laut coklat padat. Pada abad ke-19, sebuah kapal Prancis ditemukan di Laut Sargasso. Layarnya terpasang, tapi tidak ada satupun awak kapal di dalamnya. Peristiwa hilang misterius ini membuat orang percaya bahwa rumput laut itu karnivora. Laut Sargasso memang tempat yang aneh.
Air di sana selalu tenang, menyeramkan, dan hangatnya tidak wajar, meski dikelilingi perairan Samudra Atlantik yang dingin dan bergejolak. Pulau Bermeja tadinya terletak di sebelah utara pesisir semenanjung Yucatan, Teluk Meksiko. Pulau yang luasnya hanya sekitar 61,2 km persegi ini, ya kira-kira seukuran San Marino, memang terkenal dan dimuat di banyak peta sejak abad ke-16. Selama lebih dari 4 abad, banyak sekali nelayan dan penjelajah dari seluruh dunia yang membicarakan pantai merahnya. Bermeja berarti oranye kemerahan dalam bahasa Spanyol. Ekspedisi pun dilakukan tak lama setelah pulau ini lenyap, yang paling terkenal pada tahun 2009. Sebagian orang meyakini pulau ini tenggelam karena gunung es yang mencair sehingga permukaan lautnya naik. Dan sebagian lainnya beranggapan ada yang sengaja menghancurkannya. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menyingkap misteri ini. Tapi anehnya, bukan Bermeja saja yang lenyap. Banyak pulau yang kemunculannya simpang siur di berbagai peta. Ada yang menganggap pulau ini sebagai pertanda buruk bagi pelaut, ada juga yang menilainya sebagai penolong di saat badai. Lenyapnya suatu pulau dari muka bumi pertama kali disebutkan pada tahun 360 sebelum Masehi. Yang terakhir terjadi baru-baru ini sehingga bisa terdeteksi di Google Maps. Kamu pernah tahu kisah daratan yang pertama kali hilang? Ya, Atlantis. Plato menggambarkan peradaban di Atlantis begitu moncer, teknologinya maju, dan bahkan terlalu canggih di masanya. Kemudian, para filsuf dan penulis terkenal juga menjulukinya sebagai surga di bumi. Bangunan tinggi berarsitektur wah, alam nan elok, penduduk yang hidup rukun dan damai, pokoknya utopia yang sebenarnya. Kemudian, gempa dan banjir melenyapkannya ke dasar lautan. Sebelum Plato, tak ada seorang pun yang membahas soal Atlantis. Jadi, pulau ini cuma dianggap sebagai mitos, sebelum ada bukti kuat yang mengonfirmasinya. Pada tahun 1558, keturunan penjelajah tersohor abad ke-14 Niccolo Zeno menerbitkan peta berdasarkan penemuan dari leluhurnya. Menurut peta ini, Pulau Friesland terletak di selatan Islandia, tempat yang belum pernah terdengar sebelumnya, sehingga banyak orang mencari-cari untuk membuat peradaban baru. Namun, pulau ini sulit ditemukan. Selama lebih dari seabad, lokasinya terus berubah di berbagai peta. Para sejarawan kemudian tahu Niccolo Zeno telah membohongi publik. Pulau Sarahen banyak diburu para penjelajah di akhir abad ke-19. Kabarnya, pulau kecil ini dipenuhi dengan kotoran burung, pupuk yang bernilai tinggi pada saat itu. Tapi akhirnya, tak ada yang berhasil menemukannya. Pada tahun 1937, para astronom mencari lokasi Pulau Sarahen ini yang akan dijadikan sebagai tempat yang pas untuk menyaksikan gerhana matahari total. Hasilnya juga nihil. Kemungkinan pulau ini memang tidak ada atau tenggelam akibat naiknya permukaan laut. Serunya lagi, di awal abad ke-20, peta menunjukkan bongkahan besar Pulau Crokerland muncul di utara Greenland. Publik pun heboh menganggapnya sebagai benua baru. Dalam perjalanannya ke Kutub Utara, Robert Peary menemukan daratan baru yang tidak tertera di peta manapun. Saat kapalnya mengapung di Pulau Ellesmere, ujung utara Kanada, dari balik teropongnya, Peary bisa melihat pegunungan putih yang menjulang di suatu pulau nun jauh di sana. Tapi bekal dan bahan bakarnya tidak akan cukup untuk sampai di sana. Jadi, dia terpaksa kembali. Ekspedisi baru diadakan beberapa tahun kemudian. Para peneliti mencurahkan waktu dan biayanya untuk mencari pulau itu. Saat seluruh perbekalan mereka hampir habis dan harapan mulai pupus, puncak gunung itu pun terlihat. Tapi mereka harus kecewa setelah mengetahui objek itu bukanlah pulau, tapi ilusi yang disebabkan oleh kabut, suhu dingin, dan cahaya matahari. Pada sudut tertentu memang terlihat seperti gunung, tapi semakin didekati, bentuknya akan berubah, lalu menghilang bagai fatamorgana di gurun pasir. Sekarang Pulau Bouvet, salah satu pulau paling misterius di dunia. Pulau ini merupakan tempat paling terisolasi di dunia. Pulau ini terletak di Samudra Atlantik Selatan, 2.500 km dari Afrika Selatan, dan 1.700 km dari Antartika. Lokasi sempurna untuk seorang introvert. Sulit untuk mencapai pulau ini, dan biasanya kamu hanya dapat ke sana dengan kapal besar yang lewat. Hampir seluruh pulau tertutup glaser, dan di tengahnya terdapat kawah vulkanis. Satu-satunya penduduk tetap pulau itu adalah penguin dan anjing laut.
Pulau ini ditemukan penjelajah Prancis pada tahun 1739. Namun, koordinat tempat ini tidak tercatat. Selama 69 tahun, pulau ini tersembunyi. Pada awal abad ke-19, pulau ini akhirnya ditemukan kembali. Tapi kaki manusia baru menginjaknya pada tahun 1927. Semoga masih menempel pada seorang penjelajah. Pada pertengahan abad ke-20, orang memutuskan membangun stasiun cuaca di sana. Begitu para peneliti berlayar ke pulau itu, mereka menemukan hal aneh. Mereka menemukan skoci di laguna kecil di antara anjing laut. Kondisinya masih bagus dan bisa berlayar. Para peneliti menemukan dayung dan tangki pelampung tembaga kosong tak jauh dari skoci. Tidak ada tanda atau emblem di skoci. Tampaknya sebuah kapal karam. Dan para pelaut berhasil melarikan diri dengan skoci ini. Namun tak ditemukan jejak manusia di pulau ini. Siapa pemilik skoci ini dan apa yang terjadi dengan orang yang menaikinya pun masih menjadi misteri. Ayo akhiri perjalanan dengan pulau yang benar-benar aman dan bahkan menyenangkan. Wah, mengejutkan sekali. Pig Beach atau Pantai Babi adalah sebuah pulau di Bahama. Itu bukan nama resmi tempat ini, tapi dinamakan demikian karena adanya babi perenang lokal. Pulau ini dihuni hewan-hewan itu. Mereka berjemur di pantai, berjalan-jalan di sekeliling hutan, dan mengemis makanan dari turis. Tapi yang keren adalah mereka sangat pandai berenang. Anak babi yang lucu, merah muda dan coklat masuk ke air dan mendengus, meminta makanan. Berkat pemberian makan oleh turis dan penduduk setempat yang peduli, hewan-hewan ini berhasil bertahan hidup di pulau ini. Kamu dapat menginap di hotel di pulau terdekat dan mengunjungi babi dengan perahu. Tidak ada yang tahu persis asal babi itu. Menurut salah satu legenda, babi-babi itu selamat dari kapal karam dan berenang ke pulau ini. Kamu juga bisa menemukan beberapa kucing dan kambing di sana. Animal Farm?